Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa lam nakun linajtami'a laula an hadana ar-rahman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabin min asdaqil qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam, innama ana rahmatun muhdah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa qala aidan wa'idtu li utammima makarim akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan dan diberikannya petunjuk untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini guna mengabulkan daripada seruan tuan rumah minta bacakan maulid. Dan hari ini adalah hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal yang mulia ini, tahun 1445 Hijriah. Nah, semoga kita diberikan Allah Ta'ala panjang umur dan sehat afiat dan iman yang selalu meningkat, dan dipertemukan lagi dengan bulan-bulan maulid yang akan datang dan keadaan lebih baik dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat muslimat, ibu-ibu, saudari-saudari kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam itu dilahirkan di hari Senin, dan beliau hijrah ke kota Madinah pun di hari Senin, dan wafatnya pun juga di hari Senin. Maka kita akan menceritakan tentang hijrahnya Rasulullah ini, yang diceritakan adalah Habib Umar bin Habib Salim bin Hafid dalam Maulid beliau Ad-Diya'ul Lami. Wal ibnu bil hijrati ja'a li Yathribin fa bihisdahal baladul karim wa zana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah, dan perintah itu ditujukan hijrahnya ke kota Yathrib. Asalnya kota itu namanya kota Yathrib. Setelah Nabi menempatinya, lalu diganti menjadi Al-Madinah. Maka disitulah berkah Rasulullah SAW. Negeri itu menjadi mulia, dan negeri itu menjadi indah karena ada Rasulullah bertempat di negeri itu. Jadi kalau kita ditanya kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah, maka jangan kita menjawab karena Nabi hendak dibunuh orang di Makkah. Maka jawaban itu kurang tepat, walaupun kejadian demikian. Jadi jawabannya kenapa Nabi hijrah ke kota Madinah? Karena Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala. Amun gara-gara hendak dibunuh orang, hijrah jadi salahnya kayak ada Tuhan menyuruh jadinya kan. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW memang direncanakan kan, malam itu direncanakan akan dibunuh dengan diadakannya musyawarah Abu Jahal ini kan, dan semua tokoh-tokoh tetuha masyarakat saat itu kan mempunyai keinginan agar Islam ini selalu kalah atau hilang sama sekali. Lalu mereka mengadakan rapat musyawarah. Nah, di saat itu ada orang tua 4 orang. Orang ada tahu siapa orang tua ini?
Dia memakai pakaian gaya kepala adat, yang kepala suku. Nah, pakaian maka itu. Ternyata orang itu adalah iblis menyerupa menjadi manusia. Jadi saat itu mereka memberikan saran, ujar Saikong, kayak apa supaya anak Islam ini jangan lagi kan ini makin banyak terus orangnya. Nah di anu kita kan gadis berapa di luar banyak, contohnya di kota Madinah. Di saat ini kota Madinah saat itu kan tidak ada rumah kecuali ada kisah Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang masuk Islam saat itu bolehkah negerinya bercerita dan masuk Islam. Ditambah pula Nabi kirimkan pulang guru-guru yang sanggup mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya Madinah ini banyak benar dah, lebih 50% kita masuk Islam. Jadi tinggal Nabi pindah, ya udah ramai ya kota Madinah. Dan mereka banyak yang rindu ingin melihat langsung kepada Rasulullah. Hanya mendengar ceritanya aja Rasulullah itu. Kayak Pak, kita tangkap ini sudah aja. Kita tangkap di penjara aja. Ini kadang-kadangnya baca ceramah keluar nih menyampaikan Islam nih. Mau ditangkap dia karena ada kawannya mau membebaskan. Anu pulangnya karena apa ngarannya tuh kata anu bahasa pulang artinya kan Islam yang disampaikannya tuh akan didengar orang banyak. Artinya kawannya kada baca membiarkan ketika dia ditangkap. Kita buang aja, buang jauh. Negeri yang dikira orang kada dapat tahu di sana kan orang Mekah ini terkenal dengan musafir, kada tulak berdagang. Orang Mekah ini kan juga berdagang. Jadi mana negeri yang kira jauh sulit dicapai, buang ke sana. Ada pulang menjawab, artinya menyalahkan. Amu dibuang ke sana, inya karena di situ karena banyak isi kawan. Kenapa? Tahu ya, kalau Nabi Muhammad tuh pandirnya itu manis. Orang saling melihat akan terpikat untuk menjadi temannya. Nabi itu bila orang bakawan lawan sidin, kada ada orang beranggapan lapahnya di bakawan gini aku lihat, tidak kayak itu. Pokoknya seharian di bakawan Nabi itu ramai terus. Kada ada orang yang bosan ketika berteman dengan Rasulullah tuh. Bagaimana kata-katanya, kada pernah dia menusuk perasaan orang. Dia selalu mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang lain. Tahu lah kok kisahnya. Jadi rupanya buahnya ini tahu ya itu baik, cuma dia mau umpat. Kada mau umpati kenapa? Seorang tuha Abu Jahal dan kawan-kawan tuha sudah kan. Nabi Muhammad kita orang tuha itu untuk ke bawah jejak orang. Dari ujarnya. Padahal Nabi itu kan menjejak orang kan. Artinya orang tuha itu belum merendahkan Nabi, dia kasih din tetap dimuliakan. Ada Nabi itu mata-mata orang tuha bertunjuk lalu sahana sidin manu kan mempermainkan atau mengatasinya. Tetap Nabi memuliakan orang tuha, apalagi orang itu terkenal sebagai tokoh masyarakat. Tetap aja buahnya, gengsinya itu tinggi loh kan. Tahu pada gujur tapi kan mau umpati. Nah, gagal pelang dapat itu. Berapa kalah? Makanya orang tuha tadi nang membentah terus. Juga akan payahnya membentah nih. Lalu Abu Jahal dapat ide. Nah, ini aja Abu Jahal, kita bunuh aja sudah. Tapi cara membunuhnya kita kumpulkan setiap orang-orang jagau di suku ini seikong, mulakan jadi jagaunya, kemudian jadi jagau, suruh membunuh serentak. Kira-kira sekali tusuk karena berataan, sekali cucuk karena berataan. Jadi kalau dia mati terbunuh, maka keluarganya kata kau balas dendam. Kenapa? Karena membunuhnya orang banyak. Orang Arab tuh kan bila ada membunuh si Ano, orang mana? Kampung Ano, serang orang sampungan. Kayak itu orang Arab tuh. Dari tahu bujur gak salah kan. Bila ada keluarganya disakiti orang, maka kayak sarang wangi loh nih. Keluaran tuh bang. Ujar orang tua beri talawani nasi panambahan. Yalah, wani nyambetkan. Bun Ano nih, kada baik. Habis dah. Pasai kan bila kada minta maaf jurang. Ini, nah ini kan talawani nasi panambahan. Nah itu orang Arab itu hanya keluarganya diganggu saat berita malah menakan. Dia tahu bujur salahnya, pergi lawan menakan. Tapi ketika Abu Jahal memberikan usulan banyak orangnya, Bombay nyucok, artinya apa kan? Membalas dendam harus kepada semua kabilah yang melakukan itu, karena kabilahnya jemputan dari banyak kabilah. Nah, karena kalau sudah demikian, berarti buhan Bani Hashim, Bani Muthalib kada kawan balas dendam. Maka mereka akan rela dibayari ditapali dengan denda saja. Bayar denda 100 unta selesai. Jadi kan artinya kasus ditutup. Nah, tidak ada lagi masalah. Nah, dan Islam habis begitu saja. Ini rencana Abu Jahal.
saja orang tua tadi pas dia tuh aja, aku cocok tuh aja, akur bener aja. Kan iblis nih juga. Nah, menukung bener lawan usul Abu Jahal tadi. Laksanakan. Itu kita malam itu Rasulullah dipadahkan sudah naikam pacang di Gunung kayak gini kan. Lalu Rasulullah SAW turun pada rumah Sayyidina. Nah, Sayyidina Ali disuruh berebah di ranjang Rasulullah dan bersalimut dengan salimutnya Rasulullah SAW. Nabi keluar lalu dikasih surah Yasin. Nah sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'usyainahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di antara mereka, di depan mereka suatu penutup hingga tidak bisa melihat lagi. Di belakang mereka ada penutup dua. Lalu kami liputkan mereka dengan tutupan hingga mereka tidak bisa melihat. Ayat itu sebenarnya menceritakan orang kafir itu kada bisa beriman lagi. Tapi dengan dibaca itu pulang mata tertutup artinya mereka akan melihat bagaimana Rasulullah berjalan. Nah, jadi ayat Qur'annya itu memberikan doa jadi doa kan supaya Nabi ini kan dilihat orang. Mun saya kan Yasinnya buat di kantong. Orang rajia lalu kita insya Allah ada melihat orang rajia lawan orang rajia ada melihat. Kita baca ada hafalan bahwa Yasinnya buat di kantong. Orang rajia lalu kita insya Allah orang ada melihat lawan Yasin di kantong kita tadi. Karena kita buat kantong Yasin harus gimana lah. Nah, pokok Yasinnya ada melihat supaya lebih fokus mendengarkan lawan. Nah, jadi itu kisahnya kan. Nah, insya Allah ada melihat ya. Dengan buku Yasin tadi orang marah jadi ada melihat kan Yasinnya dan kantong bapak orangnya kata-kata. Tapi kalau bujur-bujur baca yakin lah gitu Pak Allah Ta'ala maha kuasa. Mungkinnya lingih kayak apa gitu kisahnya kan. Nah akhirnya Pak Nabi keluar tak guringan buatnya sampai Nabi kaum ambil pasir ambil debu diburu-bui di kepalanya. Nah jadi siapa nangkana buru-bui di kepala tahun kena 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian meninggal mati nangkana yaitu gugur di perang Badar diciri. Nah rupanya malam itu iblis umpat juga gedang. Nah daripada bersemangatnya dan supaya Nabi ini kan umpatnya memadahkan dibanding orangnya nah pokoknya lagi nah kan ini orangnya nah serbu lagi semangatnya iblis nih. Sakanya iblis orang tak guring iblis guringnya juga. Nah iblis ini makanya antimo nunggu guring makanya apa STM nunggu guring dapatnya nang malam itu tak guring juga iblis tangannya. Nah jana guring iblis biar Nabi sudah hilang dah curiga iblis ini bina asalain rasanya kan dapat guringan nih ucia iblis nih bangunan nih orang bangunan lawas dingin aja napa nih kita nih bujur aja kau ini masih ada kalau kau hilang ha iwak aja rumah Nabi ini kan ini jam deh daun kurma aja bang masih ada aja. Nabi subuh pasti ini sudah aja naiki. Nah, dia dinaiki ke rumah buka kamar. Pokoknya buahnya ini kadang langsung hantam lah. Ada orang nih di ranjang ini bisa limut. Waninya bener Sayyidina Ali lah, jago bener Sayyidina Ali kan 1 lawan 10 atau 1 lawan 20. Kan orang yang jago-jago nih bukan pemuda-pemuda dari suku macam-macam suku bangsa Arab. Sayyidina Ali seorang aja di ranjang atau berebah bisa limut. Dibukanya lawang. Buka apa muhanya, bujur jangan ini Muhammad ini dia dibuka, lain Sayyidina Ali sananya. Nah dia lain, jadi jahat juga kan menyucok, canang belawan tuh bang juga. Nah, daripada waninya Sayyidina Ali itu kan, mungkin kita nyarah deh, kami itu bang deh. Orang ada dibunuh, sarah mahal mana menggantinya ya pak, jadi peran pengganti lah. Nah, jadi pemain film, jadi peran pengganti. Sarangan sakitnya kan deh, kisah orang gugur, sarangan gugurnya. Aku aja artis juga aja pemain film juga aja apa aja orang pemeran pengganti. Bila anak tampar sawana anak tampar bila gugur sawana gugurnya. Itu pemeran pengganti katanya karena sesakitnya aja kan. Nah itu jadi ini Sayyidina Ali ini wah ini Sayyidina melihat lain jadi ibunya mana Nabi Muhammad ya Sayyidina aku disuruh sidin guling sini kita tahu lagi. Nah Nabi itu waktu itu turun lalu naik ke Abu Bakar. Nah lalu berjalan pulang menuju ke gua Sur dan gua Hira lah. Gua Hira itu Nabi nang hendak dapat wahyu itu di gua Hira. Nabi bersembunyi di gua Sur. Guanya itu jajar Pak. Surut aja guanya tuh. Cuma tepat lawangnya tuh ke bawah. Nah bila hendak masuk bersungkup loh itu gua Sur tuh. Cari di YouTube ada gua Sur.
Lain Bu Hira lain. Jadi Nabi itu hanya berjalan ke sana kan, juga tak situ loh. Karena tadi Nabi ini tadi tangguh orang deh pasti ke Madinah tulakan. Jadi tulaknya jaka Madinah itu kan kahilir Nabi kahulo berjalanan, menghilangkan jejak loh kan. Ya tadi tujuan ke Madinah. Jadi orang cari ke Madinah bukan kan bawa unta, bawa kuda, dari kamu pernah basir tak? Nabi batak di Gusur, jaka kahulo loh kan. Nah, karena kan kayak Madinah aja cuma kahulo kan 3 hari, batak di Gusur loh. Nah, di Gusur. Nah, waktu Nabi menuju ke Gusur bersama Sayyidina Abu Bakar, ada Abu Jahal, kan? Matangnya sudah kan rencana nih. Matang sudah rencana nih kan. Jadi orang di rumah Sayyidina Ali menunggu orang menyinggung ada masih orang aja. Nah, kita di situ kan buahnya nang anak manu dan mantam nih. Ketika Nabi bersama Abu Bakar, orang kada berjaga, orang sudah tak hijau kan menjaga di muka rumah. Nabi menuju ke Gusur, Abu Jahal ada pulang. Nah, Abu Jahal ini penyerang, kulimek lah. Nah, orang berjaga di muka Nabi nya, kebenar berjalan juga cari. Nah, pas tamu, Abu Bakar ya Rasulullah Abu Jahal tuh ya Pak. Maka kita nih bertiganya nah, pasti bertamu, bersimpang, habis ketahuannya, curiga kan ini. Kayak Pak, tenang ya Rasulullah. Abu Jahal melihat ikam, tapi kan melihat aku. Nah, itu Nabi berkata demikian. Ketika berjalan. Nah, ketika berhadapan dengan Abu Jahal, justru bujur Abu Jahal bungkai. Hei Abu Bakar, mana kawanmu toh? Menyumpahi ini menyebati kan. Padahal nyebut higa orangnya. Mau nyebati Nabi Muhammad tuh ini nyebati. Nah, Abu Jahal macam ancam kan, hantam kan Nabi Muhammad. Padahal higa sih di ranaya Rasulullah lah. Kayak itulah ketika kita sudah berusaha, habis usaha di kita masih jangan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita pasrahkan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menolong. Yang penting usaha jalan dulu. Semampu kita usaha dulu. Habis cara ada masih akan ada salahnya nih. Habis cara ada masih ada tempat dingkulnya nih. Kita sudah habis usaha, maka Allah Ta'ala siap akan menolong membantu kita. Asalkan kita jangan berputus asa. Tetap kita mengharap pada Allah. Usaha jalankan, serahkan ke Allah Ta'ala hasilnya. Walaupun luput dia masih kan atau ada berumpas lagi, Allah Ta'ala akan menolong. Begitulah ceritanya. Bagaimana usaha Rasulullah menghindari daripada pembunuhan. Padahal jangan Nabi itu hendak kalau usaha itu kan langsung hadapi kalah buahnya itu tapak na tanah nih kan. Tak limpai beratan. Ada aja orang beri si amalan. Nah, bacanya a'udzu bikalimatillah mati. Matian orang langsung. Padahal bacaan namu lah, arti bul hadat udah. Itu aja. Nah, nyatanya batis ya tahan tak orang langsung. Nah, jadi amalan juga. A'udzu bikalimatillah mati. Itu. Apa? Ada juga kan orang turun pada rumah aja. Nah, supaya jangan takutan nih. Ada tuh bacaannya Bang. Apa? Kenapa? Ada apa? Wah, insyaallah selamat aja. Hati bergenangan deh kayak Pak, aku diturunin aja, bisa kenapa kan? Nah, baca Bang. Apa? Kenapa? Ada apa? Nah, berkat la ilallah Muhammad Rasulullah. Nah, insyaallah aman-aman saja biar apa kenapa ada apa. Nah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkatnya itu naharat lah. Nah, berkatnya itu naharat. Nah, itu. Jadi Rasulullah SAW tadi bertamu Abu Jahal. Lalu akhirnya Abu Jahal kata berat Nabi nanti kepada Abu Jahal. Bahwa Abu Jahal dia puas hati dalam berjalan pulang. Nah, jalan masuk ke dalam Gusur. Berapa hari situ? 3 hari. Kada gampang setelah berbetak situ nih. Kan siang panas oleh situ berenayan. Mungkin bila tanang-tanang kawat tuh terus teman-teman kan bakal keluar nih. Tapi ada yang lalu kan melihat bisa. Jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar tuh jadi anunya mata-mata kan, mari hati kayak apa kadang kota Makkah. Nah, apa di ruang hari itu seharian malam tang sini. Dan pulang pintarnya anak Sayyidina Abu Bakar ini bila tulak ke situ pakai kambing. Kambing suruh banyak miringi. Kenapa? Supaya kambing ini mengacau jejak betisnya. Nah, di ruang itu karacak betis ini tahun orang. Nah, kambing itu mengacau betis nih kan. Kan kayak itu pasir itu kan bekas. Nah, pintarnya anak Sayyidina Abu Bakar itu kayak itu mengicuh musuhnya. Jadi 3 hari aman Nabi situ kan musuh ada sampai ke situ. Dia malam yang ketiga atau malam berapa lah ternyata mereka sampai ke situ. Tuh dia mencari. Nah, kunyuk. Hanya ada yang dapat ide menunti ke Gusur. Pada Gusur kita kahulo kan. Kahilir sudah ada dapat kahulo ulang pas Gusur. Jalan gue kasih tuh. Nah, tamuan jadinya kan menuju sudah. Ujar di Burdah apa?
Wa ma hawal garu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kufari anhu ami fasidqu was. Bagi semuanya. Siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi danul hamama wa danul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahumi wiqayatullahi anat amudha afatin minad duru'i wa an alim minal utumi wa ma hawal gharu min khairin wa min karimin amin karamin. Di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah ketika gua Sur itu, di sana ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Wa kullu tarfil kufari anhu amin. Orang kafir kadang melihat, padahal ada cicongkong Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di situ. Kan bisa. Wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Ujar buahnya dalam gua ini kan ada siapa-siapa. Tadi itu orangnya. Kenapa jadi kayak itu? Danul hamama. Mereka mengira di situ kan ada burung dara bintalo. Wa danul ankabut ala khairil bariyah. Dan mereka menyangka di situ ketika itu ada sarang laba-laba di muara gua itu menutupi Rasulullah SAW. Lam tansi walam tohmi. Jakanya burung itu kan, jakanya rumah tu kada jadi. Jakanya rumah tu masuk ke dalam gua aja buahnya. Pasti burung tu kada punya bersarang di situ. Ingar ada manusia. Dan sarang laba-laba hancur sudah. Ujar buahnya ini sarang laba-laba Tuhan pada Muhammad ini sarang laba-laba nih. Lawas di sarang laba-labanya. Padahal hanya kamu ulah. Hanya ini menjurainya. Cepat pada buhan jenah kuantan menjurai mana. Laba-laba menjurai nah. Gimana ubud menjurainya nah. Malam itu kan buahnya datang dijuraikannya nah. Nah, mupahkan bukan gini jarang kuantan kada talah kira-kira murahkan. Ataupun jero ujung murong kah bakulaborasi lan jarang kuantan nah bisa ada talah menjurayakan itu. Nah, kuat ya. Surah laba-laba ujar buahnya ini je sana laba Tuhan pada Muhammad demi. Nah, ya kan masuk aja hancur sana laba-laba. Buahnya menggunakan itu apa logika pakai akal aja. Padahal jaka belangu keselumat nak buah, ada kau orangnya, yang dah, suca, nak mana? Tahu, jaka belangu dapatnya, Abu Bakar nangis sudah kan nangis Abu Bakar, Abu Bakar ya Rasulullah, amun pian jadi, amun ulun dapat orang mati selesai, amun pian kayak Pak hilang Islam, habis lagi Islam amun pian nang dibunuhnya, ulun ada apa ya Rasulullah? Nah, Raja Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah Taala bersama kita. Amun buahnya masuk jalan muka, kita keluar di belakang. Tunjuk Nabi ke taweng, tambus sekalinya di sana ada pulang pantai. Di pantai ada jukung, ada kapal, siap berangkat. Ibadah menunjuk tuh langsung. Padahal ini taweng gua ini kan apa batu. Tapi Nabi ucap jadi kenyataan. Bila guanya masuk, jadi sini aja Nabi, kita keluar di situ, dia tuh Nabi langsung tambus penglihatan. Di sana nih, ruangan ini berpanjang. Di ujung sana ada pantai, di pantai itu ada kapal siap berangkat. Ini Rasulullah SAW. Ada di tafsir disebutkan cerita itu. Di kitab sirah ada kisahnya lah. Ini kisahnya ada di tafsir. Nabi menunjuk. Artinya kita selamat terus. Allah Ta'ala selalu menyertai kita. Tapi buahnya menggunakan logika. Mau kita rajin lah, bisa bida lah. Wow, bisa bida turun. Memicik kahban mana. Paling nyata tadal lafak bener kan. Bahasa Arabnya tadal lafak mana. Masih mau memicik loh kan. Daripada meyakinakan. Ada pula sebutingnya dapat bijit malaneng bijit loh kan. Picik. Pasti ya bijit lain kah. Baunya sama kan aja enggak ada kalau kan. Itu ngarannya apa ya? Spontanitas ngarannya lah. Refleks ngarannya kan. Padahal pun dia maripau tuh kan, nyata aja lepak di benih masang bicek. Itu kan kita nih memastiin. Nyata deh bikin nama laneng tuh mau dipacahkan bau mesti mencium. Han ternyata kada berlaku gitu. Orang Arab ini kada berlaku. Aturannya kan ada sarang laba-laba lah. Ada namanya kita buruk sarang mulir pasti menyingok loh kan, menyingok pulang kan. Ternyata buahnya kadang aku menyingok. Nambahnya orangnya itu kan menyingok. Bugundong pulang darapan jadi sini aja. Kalau arah kita, selamat Rasulullah. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wan alimna utumi. Ketika Allah sudah menjagakan Nabi Muhammad, tidak perlu benteng yang kokoh, tidak perlu bangunan yang kuat yang tinggi, cukup sarang laba-laba, spider yang bermain kan. Nah, ternyata Rasulullah dijaga Allah Ta'ala dengan menggunakan logika orang kafir sarang laba-laba. Nah, kada perlu benteng yang kuat, itu pulang kan buahnya membungkas loh nih. Kada perlu akal pikiran buahnya aja terkecoh.
selamat Rasulullah dari pembunuhan. Padahal orang banyak tuh kan mencucukinya lah pakai nang tombak kan kayak pada gitu singkir. Nah, tercerita Habib Umar menceritakan waktu itu kan ular kami larai karena ada karena di sini kan Nabi Muhammad masuk ke gua nih. Oh itu aja ular. Oh nya orang paling mulia makhluk Nabi Muhammad tuh. Wah ular kan hadang-hadang. Berdiam di gua situ ular nih. Kisahnya tuh kan. Untuk benar kan bila kamu sidin nona. Lalu ceritanya aja Sayyidina Abu Bakar tuh suruh Nabi masuk ke gua itu sidin marabiti baju sidin. Rabit baju ada luang tapali. Ada baju ada luang tapali. Pokoknya ada luang ternyata. Itu ruangan di gua itu dibersihi tutupi luang-luangnya. Supaya Nabi Muhammad jangan sampai kalau di uang itu sarang bintang melata apakah ular kalau jengkeng karena menyengat kan nah. Habis dari uangnya ditutupi habis dari baju nang carik tadi ditutupiakan ada sebuting luang lagi ada tutupi lalu disuruh suruh betis itu nah suruh betis bujur Abu Bakar ya Rasulullah pian masuk silahkan pian barabah ditampah Abu Bakar nah bintuha Abu Bakar bintuha dah Nabi sudah kawin waktu itu dengan Sayyidah Aisyah, dia belum berkumpul lagi. Nah, barabah di tampah bintuha. Dan bahkan sadar lah, gering berdua gitu lah. Sekalinya ular kan ya ular ya ini nanti hadang nih. Nabi Muhammad yang paling mulia manusia kan datang sudah ke rumahku nih. Kesempatan itu melihat. Dia nak keluar, apa nih halangi aja ular. Ada keluar aku nah. Nih lawang tak kancing lawang nih. Nah, lalu ular dipatuknya betis tadi. Dipatuk oleh ular. Supaya apa? Besintak betisnya dipatok lawa sakitan nah. Nah, Abu Bakar ini kada menyinta langsung. Tambong ini Nabi kan besintak lah. Lalu Sidin Ma'arid kayak sakitnya itu. Nah, lalu Abu Bakar menangis sedih. Kasih sakitan tuh tangis, titik bunyi mata gugur karena pipi Nabi. Tabangun Rasulullah. Wah, Abu Bakar kenapa? Ulun merasa sakit di betis. Tarik betismu ya Nabi, beda tarik. Ular menyewokkan. Oh, di ular ini orangnya. Malah sudah aku nih. Nah, ular pun ingin melihat Nabi. Kita sudah melihat Rasulullah banyak-banyak baca salawat. Jadi Habib Muhammad Sidin belajar ceramah hingga terus menyuruh kita agar banyak salawat. Boleh maulid ini ada kesan-kesannya bagi kita bisa mimpi Rasulullah dia banyak salawat. Muhammad mengajar ceramah di masjid semalam. Nah, jadi ular pun hendak melihat Rasulullah. Ketika Abu Bakar menyintak betis kau melihat, nah ini orangnya. Alhamdulillah di ular nih dapat dua sekalinya kau melihat Sidin. Nah, tadi Abu Bakar nak sakitan betis. Nah, mana jadi Nabi bakas ikutin sini. Diludahi Nabi langsung sembuh saat itu juga ular tadi. Nah, ada rit mengatakan Abu Bakar itu setelah lawas-lawas lalu giring. Nah, dia mengatakan racun ular itu aktif kembali. Lalu si wafat. Ketika setelah sekitar 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar itu kan menyusul Rasulullah. Ada mengatakan racun itu aktif kembali. Tapi itu semacam pendapat ulama aja. Para hadirat ibu-ibu saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW sudah 3 hari berangkat dari kota Makkah, kota Madinah. Itu sekitar 2 mingguan. Nah sampai di mana tuh di Kuba, Nabi bangun masjid. Ya masjid Kuba katanya. Bila orang hari Sabtu kasih tahu wudu di hotel lah, belakang masjid Kuba punya 2 rakaat dapat pahala umrah. Jadi umrahnya orang Madinah sembahyang 2 rakaat di masjid Kuba. Harinya hari Sabtu. Nah, tahu hari lainnya dari hari Sabtu. Itu fadilatnya orang sembahyang salat sunat 2 rakaat di Kuba. Jadi orang Madinah tuh mereka bila hendak mau umrah cukup mereka tulak ke Kuba gitu. Nah, wudu di rumah, tulak ke Kuba sembahyang 2 rakaat dapat pahala umrah. Nah di Kuba itulah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW. Terus beliau sampai ke kota Madinah. Nah disitulah orang hadang-hadang. Apa orangnya ada naik ke pohon kurma, ada naik ke gunung, menyungok langung-langung. Benar Rasulullah. Nah pas timbul, ya kan ngaran tempat orang menolakakan musafir itu kan atau menghadang musafir datang itu di tempat namanya Saniyatul Wada. Nah lalu ketika sudah ada Nabi terlihat, sudah ada lihat Nabi lalu padinya menyambut Rasulullah. Maka di situ ada grup maulid buhan ibu-ibu, para putri-putri, namun jangan menyenandungkan syairnya itu kan. Nah, yaitu tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta. 3 syair itu yang dibaca menyambut Rasulullah SAW. Nah, semuanya itu terserah ulama lagi nyambungi lagi.
Tala'al badru alaina, Nabi Muhammad na kaya bulan 14 nang bungas mencorong bercahaya sedikit. Min saniyatil wada, datang kepada kami nih mulai di saniyatul wada. Saniyatul wada itu tempat situ orang menulakakan musafir atau menyebut musafir. Wajib syukur alaina, kami wajib bersyukur kepada Allah. Mada'a lillahi da, selama Rasulullah mengajak kepada kebenaran. Selama ada orang mengajak kebenaran, Rasulullah dan para penerusnya. Ayyuhal mab'utsu bina, wahai Nabi Muhammad, yang ini diutus untuk kami sebaradaan. Ji'ta bil amril muta, kami siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Kami siap menjalankannya dengan apapun taruhannya. Nah, itu tuh nyambungnya nih kan daripada kuatnya cinta mereka kepada Rasulullah. Nah, akhirnya kota Madinah menjadi terang benderang dan bersinar, senang berdatang bahagia atas datangnya Rasulullah SAW. Nah, kayak bakalah keadaannya itulah. Nah, maka kita membaca syair Tala'al badru alaina ini, kita rasakan bagaimana Rasul datang ke kota Madinah. Kita menyambutnya. Wah, 42 kan ya kayak syuting dong, ada juga vokalisnya dari ujung morong, di ujung 42 Tala'al badru alaina. Nah, itu nyahut kita kemudian kami tergembong kepada kelompok para sahabat Nabi namanya nyambut Rasulullah. Jadi lagu Tala'al badru alaina itu kada sekali kan dibacakan. Nabi tak kadang tulak perang lah, bulikan nih perang disambut orang tabang Tala'al badru alaina. Itu. Jadi syair itu menjadi yang kita tahu Indonesia Raya, lagu wajib gitu kan dibacakan oleh para sahabat menyambut Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika baca syair Tala'al badru alaina itu kita rasakan kita seperti para sahabat menyambut Rasulullah. Artinya aku umpat dia menyambut Rasulullah, walaupun zaman kita dudi, tapi aku umpat dia nyambung juga kan, nyumbang lagu juga nih membaca Tala'al badru alaina. Kada perlu kita suarana indah, yang penting asal suara aja, jangan orang tala'at boleh betul dikucuk. Ini orang taraan waktu itu boleh betul. 4 juga Tala'al badru alaina melacong boleh betul apaan? Biasa orang pulang ambil. Ini Tala'al badru alaina kan menyahut kayak apa? Mau ingatakan bila Tala'al badru alaina itu aku 4 nyahut ini supaya kayak sahabat Nabi juga. Siapa tahu kan dia harap, oh ya, siapa nang ngacak baca Tala'al badru alaina ulun ya nah. Orang mana? Orang ujung murong. Nah. Nampak? Ini jadi pian tahu lah Tala'al badru alaina itu kada bid'ah. Tala'al badru alaina itu sunnah Nabi. Nah, ini ada mana bid'ah tuh di segala mengerti lalu di sejarah kan baca Tala'al badru alaina itu sunnah Nabi. Orang baca Nabi mana ngarakan dari mendukung kan bagus jadi itu terusakan nah berarti itu sunnah Nabi ngarannya. Ujar ulama sunnah takririyah, sunnah dengan persetujuan Nabi. Nah, jadi tambahannya itu kan yang penting tambahannya itu kada merusak. Nah, tambahan itu bagus juga kan karena kakak itu aja maknanya tuh. Wa radana sadya wahlin qabla ayyamir ridai marhaba. Kami telah menyusu dengan susu nang murni nang asli sebelum kami masa menyusu. Wah, antik juga lah. Belum nenek dan mama nyusu dah kami. Maksudnya apa? Kami sudah Islam. Ibah lahir, Pak, Islam dah ini. Kenapa? Karena abah mamanya Islam. Nyusulan mama itu kan tadi berarti tadi itu nyusulan Islam kami, selalu nyusulan mama kami. Itu maksudnya. Wa rada'na sadya wahlin. Ini kenikmatan kita lebih pada mereka-mereka yang mu'alaf tuh. Kan banyak mu'alaf, malah ada mu'alaf jadi tuan guru nih. Oh, mu'alaf jadi tuan guru. Orang mu'alaf tuh mengaji lah orang Islam. Nah, kalau di masuk Islam tuh jangan jadi tuan guru loh. Mengaji loh kepada orang Islam loh. Ini mu'alaf suruh ceramah. Nah, kita loh kan tahajud itu mu'alaf. Anu dia harap dia mu'alafnya aja orang mana kah? Masuk Islam aja. Ah, soalnya dia rame berkisah aja tentang agama nang dia ikuti dari dia sesat gini dia kesalahannya. Lalu mah terbuka petunjuk aja, dapat petunjuk masuk Islam. Mu'alaf kita nangarkan ceramahnya. Padahal dia ada bisa agama Islam. Kada mengerti agama Islam, ceramah deh. Orang mu'alaf tuh kan tadi di masuk Islam, belajar dapat Islam tuh kan bukan inya nama ceramahi orang Islam. Kayak itu loh logikanya, akalnya kan akal pikiran manusia itu harusnya. Nah, kenapa? Karena mu'alaf ini bila ceramah disuruh mahinakan agama dulu, lalu orang tadunang agama dulu itu tersinggung. Ini kan madu domba jadinya kayaknya. Bisa itu kan menyakiti hati orang nata agama walaupun bujur kan punya nih. Kayaknya sampaikan di bujur, tapi kan orang nang tadi dulu tuh kayak apa perasaan orang. Nah, itu. Jadi mu'alaf itu kan kalau kita harap kita. Kita ini seperti orang tuan rumah. Ada mu'alaf itu adalah tamu yang baru bergabung. Ini istimewanya kita belum lahir sudah Islam. Kita kan?
lahir dari Islam. Ada mu'alaf itu kan dia lahir dari abah mama yang ada Islam, lalu bertunjuk masuk Islam akhirnya. Maka lebih mulia, lebih utama orang yang Islam mulai ke kanan. Itu kan mulai terlahir karena abah mamanya Islam. Itulah. Nah, maka kita bersyukur karena kita dijadikan Allah Ta'ala umat Islam. Maka ingatkan amalan yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan sudah mengamalkan. Ini belum, tulis biasa. Bangun guring, ditulis di karatas, tempel ke tawing. Alhamdulillah aku jadi orang Islam. Alhamdulillah aku jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjamin rezekiku. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi segala keburukanku. Nah, ada apa bangun guring itu ditulis di karatas, tempel di tawing. Dan kira-kira bangun guring melihat tulisan itu, amalkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu padanya apa? Selalu bahagia siang dan malam. No, apalagi orang bersyukur itu orang bahagia. Kalau orang sabar, orang yang menghadapi musibah sedang berjuang. Kalau orang sabar itu orang berjuang, kalau orang syukur orang sedang menikmati. Nah, maka amalannya di 4 macam tadi. Kita tafakur ketika bangun guring. Ya, karena kita ini kan sedang mensyukuri sebagai umat Rasulullah, maka kita kaitkan dengan demikian. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan berikan Allah Ta'ala keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi wa alihi kiram. Syai'ul Fatihah.